Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai demokrasi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam presentasi kali ini. Tak lupa, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, terima kasih kepada Bapak Kosasi Adi Saputra yang telah memberikan kesempatan kepada kami sehingga kami dapat mempresentasikan materi mengenai demokrasi. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Amalia Agustina Sania sebagai moderator, lalu ada rekan saya, Rani dan Dita Aufa sebagai pemateri. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai presentasi kali ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pertama mengenai landasan demokrasi di Indonesia. Apa saja landasan demokrasi di Indonesia akan dipaparkan oleh rekan saya yang bernama Rani. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Landasan demokrasi di Indonesia. Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek kehidupan berdasarkan sistem hukum. Dapat dimaknai bahwa antar pemerintah dan lembaga-lembaga negara dalam pelaksanaan tugasnya harus didasari oleh sumber hukum yang berlaku. Setiap warga negara memiliki persamaan dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Asas kenegaraan ini harus tercermin dalam menjalankan roda kehidupan bernegara. Negara berlandaskan nilai-nilai konstitusional dan bersifat absolutisme. Dengan sifat konstitusional, diharapkan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya dapat dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam konstitusi. Demokrasi merupakan sebuah konsep yang tidak muncul begitu saja, melainkan dengan adanya sebuah proses panjang. Dalam proses-proses panjang tersebut, terdapat beberapa faktor pendorong tumbuhnya nilai-nilai demokrasi. Next. Adapun beberapa faktor pendorong tumbuhnya nilai-nilai demokrasi. Yang pertama yaitu pendidikan kewarganegaraan sebagai komponen untuk membentuk sifat demokratis di kalangan warga negara sebagai basis sumber daya politik. Yang kedua yaitu organisasi masyarakat dan partai politik yang mensosialisasikan demokrasi dalam masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap demokrasi. Yang ketiga yaitu pemilihan umum, dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau sering disebut luber dan jurdil. Hasil dari pelaksanaan pemilihan umum ditujukan untuk rakyat. Yang keempat yaitu perwakilan politik atau DPR, MPR secara tidak langsung merupakan ujung tombak yang dilakukan oleh rakyat guna mengaspirasikan pendapat mereka. Yang kelima yaitu pemerintahan yang bertanggung jawab. Yang keenam yaitu sistem peradilan independen atau merdeka. Yang ketujuh yaitu pers dan media massa di independen. Selanjutnya yaitu landasan yuridis demokrasi. Untuk mencapai tegaknya nilai-nilai demokrasi dibutuhkan sebuah landasan yuridis yang jelas bagi tegaknya budaya demokrasi. Adapun landasan yuridis di Indonesia adalah Pancasila. Berikut merupakan dasar yuridis atau hukum yang melandasi tegaknya demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945.
Proklamasi dijadikan sebagai sumber yuridis atau hukum, karena proklamasi merupakan sebuah dasar lahirnya negara Indonesia. Proklamasi dianggap sebagai norma tertulis pertama setelah Indonesia merdeka, sehingga akan berdampak bagi terciptanya tatanan hukum yang baru dan berkeadilan. Yang kedua yaitu Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1945. Terhambatnya penyusunan Undang-Undang Dasar yang baru dianggap menjadi sebuah ancaman terhadap kondisi ketatanegaraan di Indonesia. Untuk itu, Presiden menerbitkan dekret yang berisi pengambilan sebuah keputusan penting di mana UUDS yang menjadi sumber hukum negara Indonesia yang bersifat sementara sudah tidak berlaku lagi. Dari Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara Indonesia yang di dalamnya terdapat konsep dasar demokrasi Indonesia. Yang ketiga yaitu Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret 1966. Supersemar sebagai sebuah kebijakan yang dianggap sebagai babak baru sistem pemerintah di Indonesia. Beberapa pendapat beranggapan bahwa Supersemar mampu mengembalikan supremasi Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai landasan yuridis dalam menjalankan kehidupan yang demokratis. Yang keempat yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat terkandung sebuah makna yang menjadi dasar pengembangan sebuah demokrasi di Indonesia, dengan makna bahwa di Indonesia sendiri terdapat sebuah konstitusi yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama alinea keempat, menitik beratkan pada jalannya kehidupan demokrasi dan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima yaitu Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang 1945. Landasan yuridis atau hukum mengenai demokrasi tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan ini sudah bisa dibuktikan bahwa negara Indonesia dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara menggunakan prinsip demokrasi. Yang keenam yaitu Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal ini menyatakan bahwa rakyat atau warga negara Indonesia bebas dan untuk berkumpul, mengeluarkan pendapat baik tulisan, lisan, atau bentuk-bentuk lainnya. Dari pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dapat dianalisis bahwa rakyat diberikan akses yang seluas-luasnya untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang ketujuh yaitu Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3. Dalam pasal ini berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dalam pasal ini, penjaminan terhadap kebebasan rakyat dalam menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya diberikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rani yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya mengenai periodisasi demokrasi di Indonesia. Materi ini akan saya sendiri yang sampaikan. Bagaimana periodisasi demokrasi di Indonesia?
Periodisasi demokrasi di Indonesia yang pertama yaitu pada tahun 1945 sampai 1959. Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer. Lalu selanjutnya periodisasi 1959 sampai 1965, Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin. Lalu 1965 sampai 1998, Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Dan pada masa reformasi, Indonesia menganut sistem demokrasi tanpa nama. Pada periode 1945 sampai 1959 dibagi ke dalam 3 fase. Yang pertama, masa awal kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada masa ini, sistem pemerintahan yaitu presidensil, lalu bentuk pemerintahannya republik, bentuk negaranya kesatuan, dan konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945. Lalu pada tanggal 3 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah mengenai pembentukan partai politik dan berlakunya sistem multipartai. Selanjutnya, pada tanggal 13 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah yang berisi mengenai perubahan sistem presidensil ke sistem parlementer. Nah, masa yang kedua adalah masa Republik Indonesia Serikat, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950. Nah, pada masa ini, sistem pemerintahannya yaitu kuasi parlementer. Bentuk pemerintahannya republik, bentuk negaranya serikat atau federasi, dan konstitusinya konstitusi. Pada masa ini, kita dapat mengenal ciri sistem kabinet parlementer semu atau kuasi parlementer. Ciri-cirinya yang pertama, Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. Yang kedua, kekuasaan Perdana Menteri masih dicampuri oleh Presiden. Yang ketiga, kabinet dibentuk oleh Presiden. Yang keempat, parlemen tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya pada kabinet. Lalu, pertanggungjawaban kabinet pada parlemen dan Presiden Republik Indonesia Serikat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Penyimpangan pada masa Republik Indonesia Serikat. Yang pertama yaitu bentuk negara Republik Indonesia Serikat bertentangan dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu, adanya penggantian konstitusi dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi RI. Lalu ada sistem parlementer yang tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, periode 1945 sampai 1959. Yang ketiga, pada fase yang ketiga yaitu masa berlakunya Undang-Undang Dasar sementara pada tanggal 15 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada fase ini, sistem pemerintahan yaitu parlementer, bentuk pemerintahannya republik, bentuk negaranya kesatuan, dan konstitusinya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Konstitusi dikatakan sementara karena berdasarkan pasal 134, adanya keharusan konstituante bersama dengan pemerintah untuk menyusun undang-undang dasar yang baru. Lalu, pada masa ini, demokrasi parlementer atau liberal dilakukan secara penuh, di mana tadi itu masih kuasi parlementer, sekarang sudah demokrasi parlementer yang penuh. Di sini juga ada pemilu pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Pada masa ini, parlemen memainkan peran yang tinggi sehingga seringnya penggantian kabinet dalam kurun waktu yang pendek. Jadi pada masa ini berlangsung selama 9 tahun, namun pergantian kabinet sangatlah banyak dan berada dalam kurun waktu yang sangat cepat. Lalu ada pada masa ini, sistem parlementer yang didasari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar sementara 1950 dinyatakan tidak cocok diterapkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan lemahnya benih-benih demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Penyimpangan pada masa Undang-Undang Dasar sementara 1950. Diterapkannya demokrasi liberal ditafsirkan sebagai kebebasan yang mutlak bagi setiap individu dan partai politik, sehingga timbul persaingan tidak sehat yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu terjadi instabilitas nasional akibat sering bergantinya kabinet sehingga program yang disusun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya periode 1959 sampai 1965 atau kita kenal juga dengan masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, sistem pemerintahannya sudah presidensial. Lalu bentuk pemerintahannya republik, bentuk negaranya kesatuan, dan konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945. Karena tadi konstituante tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar, sehingga Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dianggap sebagai solusi untuk pembentukan pemerintahan yang kuat dan benar. Pada masa ini ditetapkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu konsepnya segala aspek kehidupan bernegara berada dalam kendali Presiden. Jadi Presiden memegang kendali penuh atas berjalannya kehidupan bernegara. Demokrasi terpimpin ini diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1956. Penyimpangan pada masa Orde Lama. Yang pertama ada penyimpangan ideologi. Pancasila diganti menjadi Nasakom. Lalu pengangkatan presiden seumur hidup melalui TAP MPR nomor 3 MPRS 1963. Terus ada overpower presiden dan penetapan pidato presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita atau Manifesto Politik Republik Indonesia atau Manifop menjadi GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara yang bersifat tetap oleh MPR. Selanjutnya ada periode 1965 sampai 1998 atau kita kenal juga dengan masa Orde Baru. Pada masa ini, sistem pemerintahan yaitu presidensial, bentuk pemerintahannya republik, bentuk negaranya kesatuan, konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa ini ada pergantian rezim dari Orde Lama menjadi Orde Baru. Lalu, konsep demokrasi terpimpin diganti menjadi demokrasi Pancasila. Nah, penggantian demokrasi ini diharapkan pemerintah itu dapat menjalankannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tetapi pada proses pelaksanaannya, pemerintah tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Ketidakdemokratisan pemerintahan Orde Baru yaitu terlihat dari dominasi peranan militer, birokratisasi, dan sentralisasi pengambilan keputusan. Lalu pengebirian peran dan fungsi partai politik. Lalu politik masa mengambang dan monolitasasi ideologi negara, serta inkorporasi lembaga non-pemerintah. Adapun penyimpangan pada masa Orde Baru. Yang pertama, sistem demokrasi yang dijalankan bersifat feodalisme. Lalu kebebasan berbicara, terutama yang berkaitan dengan arah kebijakan pemerintah, dibungkam. Ekonomi kerakyatan berubah menjadi ekonomi kapitalisme, monopoli oleh negara berubah menjadi monopoli oleh warga. Lalu bermunculannya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang menyebabkan adanya Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Nah, pada periode 1998 sampai sekarang dikenal juga dengan masa reformasi, sistem pemerintahannya presidensial, bentuk pemerintahannya republik, bentuk negaranya kesatuan, konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945. Sistem konstitusional pada masa ini berdasarkan check and balance, yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara oleh Undang-Undang Dasar. Jadi tidak ada lembaga yang tertinggi ataupun terendah, karena sebelumnya kan MPR sebagai lembaga tertinggi, namun setelah reformasi adanya amandemen sehingga semua lembaga itu setara. Lalu Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, tetapi bertanggung jawab kepada rakyat dan dalam pengawasan DPR. Di mana pada masa parlementer,
Perdana Menteri itu kan bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, karena sekarang presiden itu tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Periode reformasi diawali oleh gerakan reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM secara konsisten. Demokrasi yang berkembang setelah Orba adalah demokrasi tanpa nama. Namun pada pelaksanaannya, demokrasi tanpa nama ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan asas kekeluargaan serta gotong royong. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mengenai permasalahan demokrasi yang akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Dita. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya. Untuk permasalahan, kelompok kami mengambil masalah demokrasi mengenai intoleransi yang diambil dari video YouTube Narasi Newsroom dalam acara Mata Najwa. Terdapat beberapa kasus pewajiban dan pelarangan atribut keagamaan di institusi pendidikan, di antaranya adalah yang pertama, ada pelarangan pemakaian jilbab di SMAN 1 Maumere pada tahun 2017, kemudian SD Inpres 22 Wasi Monokwari pada tahun 2019, dan sejumlah sekolah di Bali pada tahun 2014. Kemudian ada siswi non-muslim yang diwajibkan menggunakan jilbab di SMP negeri yang berada di Banyuwangi, SD negeri di Gunung Kidul Yogyakarta, SMAN 2 Rambah Hilir Riau, dan SMKN 2 Kota Padang. Kasus yang menjadi polemik saat ini adalah kasus siswi non-muslim yang dipaksa berjilbab di SMKN 2 Padang. Kasus yang muncul di SMK Negeri 2 Padang ini yaitu seorang siswi non-muslim diwajibkan memakai jilbab. Penerapan kebijakan seragam sekolah di SMK Negeri 2 Padang ini Sumatera Barat dinilai mengusik rasa kebangsaan karena ada siswa non-muslim yang diwajibkan memakai jilbab. Hal tersebut merupakan bentuk intoleransi umat beragama. MPR Republik Indonesia diminta untuk mencermati peristiwa intoleransi seperti yang ada di SMK Negeri 2 Padang ini. Seknas Jokowi mengingatkan, sekolah negeri dibiayai oleh negara. Uangnya berasal dari pajak yang dibayar oleh wajib pajak yang beragam agama. Negara ini, kata Dedis, berdasarkan hukum, bukan agama, sehingga jika ada warga negara yang berprofesi sebagai guru atau kepala sekolah negeri melakukan praktik intoleran harus ditindak tegas. Lanjut. Dinas Pendidikan Sumatera Barat membentuk tim untuk melakukan investigasi terkait kasus dugaan pemaksaan siswi non-muslim memakai jilbab di SMKN 2 Padang. Tim itu akan melakukan investigasi, mengumpulkan data, kemudian memberikan rekomendasi kepada dinas terkait persoalan tersebut. Kepala SMKN 2 Padang, Sumatera Barat, Rusmadi, menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan dalam penerapan kebijakan berseragam sekolah. Lanjut. Peraturan sekolah merupakan turunan dari peraturan daerah. Mantan pejabat daerah Kota Padang mengatakan bahwa penggunaan jilbab bagi siswi non-muslim adalah bentuk kearifan lokal untuk memperlihatkan pembauran antara mayoritas dan minoritas. Perkataan mantan pejabat daerah tersebut kurang tepat karena kearifan lokal juga harus memperhatikan aspek agama. Negara Indonesia merupakan negara kesepakatan. Jelas tidak boleh memaksakan suatu peraturan berdasarkan suatu golongan saja. Bentuk intoleransi masih banyak terjadi di Indonesia. Entah itu dalam bentuk rasisme, intoleransi umat beragama, dan berbagai intoleransi lainnya. Dalam menanggapi kasus intoleransi mengenai atribut keagamaan di institusi pendidikan, pemerintah mengeluarkan SKB atau Surat Keputusan Bersama 3 Menteri. Lanjut. Dapat kita lihat keputusan bersama 3 Menteri penggunaan atribut dan seragam sekolah pada tanggal 3 Februari 2021.
Keputusan bersama ini mengatur, yang pertama, keputusan bersama ini mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Yang kedua, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara yang pertama seragam dan atribut tanpa kekhususan agama, atau yang kedua seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Keputusan selanjutnya yaitu pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Yang keempat, pemerintah daerah dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari kerja sejak keputusan bersama ini ditetapkan. Next. Kemudian yang kelima, jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, maka sanksi akan diberikan kepada pihak yang melanggar. Yang keenam, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama ini sesuai kekhususan Aceh. Di tayang terakhir gak ada suaranya. Yang pas nomor berapa? Nomor 6. Untuk yang selanjutnya yaitu peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam yang ada di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dita yang telah memaparkan materi mengenai permasalahan demokrasi di Indonesia. Selanjutnya, ada sebuah quote dari Maudy Ayunda, yaitu feed yourself enough love, energy, passion, self-care, because then you would be able to look around with a clear mind and seek to care for others. Jadi dari sini kita itu disuruh untuk mencintai diri kita sendiri dulu sebelum kita peduli terhadap orang lain. Di era yang intoleransi ini, kita sebaiknya untuk bersikap empati kepada orang lain dan tidak melakukan rasisme atau intoleransi dalam berbagai aspek kehidupan, terutama agama, karena negara kita itu pluralisme dan beraneka ragam. Sehingga kita itu harus mencoba untuk menghargai orang lain dan mencoba untuk mendengarkan pendapat dari orang lain ataupun keberadaan dari orang lain. Sekian materi yang dapat kelompok 5 sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.